Selamat malam dan selamat sejahtera, dan kembali lagi kepada saya Rex Candy Jemaslin di channel yang oke. Jadi pada malam ini kita akan membahas sekali lagi kita bahas pasal ilmu-ilmu yang terdapat di Python. So sebelum kita lanjut ini video, jom kita lihat intro dulu. So siap. Oke, jadi sekarang kamu sudah like intro, kamu sudah subscribe, support, dan share ini video, dan like. Oke, jadi kita akan terus saja pergi kepada kita punya konten pada malam ini. Oke, dimana di sini ada, kan itu hari saya sudah kasih cerita apa ilmu-ilmu yang terdapat di Python. Oke, sebanyak komen-komen yang menunjukkan yang mereka itu tidak percaya. Masih ada lagi segelintir penduduk di Python yang masih memegang ini amalan-amalan ilmu-ilmu hitam di Python. So itu terserah kepada kamu. So kalau kamu mau coba pergi Python, kamu coba saja, dan kamu langgar aja dia punya pantang larang, kamu langgar aja adat istiadat orang-orang Python. Kalau kamu coba lah. Tapi kalau kamu ya rasa-rasa takut juga, bagus ya cobalah. Nanti kalau kena sendiri tanggung. Oke, itu kita abaikan di situ. Oke, jadi kita saja terus pergilah kita pergi konten ini. Sorry, saya terlalu sekejap. Oke, jadi di sini ada dua jenis ilmu yang selalu digunakan oleh orang-orang Python, yaitu satu adalah ilmu yang dari mulut, ataupun dengan kata lain ilmu Kiat Sokobang. Oke, kita akan cerita dulu tentang ilmu Kiat Sokobang, yaitu ilmu dari mulut lah. Jadi ilmu dari mulut ini adalah seperti kebal, sambung nyawa, pimbasag, sama semua ilmu yang diamal lah, macam yang Piramli itu kan, yang cobaan-cobaan tuh, itu antara ilmu-ilmu yang Kiat Sokobang. Contoh lah, bukan juga itu adalah ilmu sebenar, tidak. Jadi macam mana contoh-contoh cara penggunaan ini saya bukan ajar lah, tapi ini adalah apa yang saya telah dengar daripada hasil temu bual saya dengan orang-orang tua Python. Jadi cara-cara penggunaan dia ini kadang-kadang kalau yang ini untuk penguat nih, yang pimbasag nih, untuk penguat, dorang akan bacanya langsung ditumbuk sama kau, terus innalillah. Lepas itu kalau sambung nyawa ini ialah semasa itu orang mau mati sudah itu kan, terus dia kasih baca itu sambung nyawa, otomatis itu orang akan masih hidup paling lama 3 hari. Ya, tapi apalagi guna kalau dia hidup tidak boleh sudah bercakap, tidak boleh sudah buat kerja apa-apa. Jadi apa kesannya kepada sambung nyawa ini dengan orang yang mengguna ataupun orang yang pandai? Oke, begini, kalau ini orang pandai ini, dia menggunakan sambung nyawa, ataupun ya dia ada sambung nyawa, dia pandai ini ilmu sambung nyawa. Kalau dia sudah mati, dia akan kena rasuk. So hanya orang yang pandai sahaja boleh kasih reda balik keadaan, sebab dia akan sangat mengacau kepada semua penduduk. So, kita teruskan kepada ilmu kebal. Oke, kebal ini adalah sejenis ilmu yang dimana boleh juga kau macam mana? Boleh juga kau amal. Amal ini semua, kalau ilmu-ilmu yang kau amal, confirm semua dari mulut. So, sambil kau bertapa, ambil itu ilmu-ilmu kebal tuh, sambil juga kau begitu. So, itu adalah contoh-contoh ilmu yang dari mulut. Nah, jadi kita akan beralih kepada ilmu ajimat. Oke, ilmu ajimat ini contohnya macam kau punya rantai, ada rantai yang itu rantai kuku beruang, gigi babi, itu gelang rantai babi, semua itu kan. Jadi itu adalah antara ilmu-ilmu yang ajimat, yang ialah ajimat. So macam mana proses penggunaan ini ilmu-ilmu ajimat? Dorang tidak sudah baca-baca. Kadang-kadang itu rantai, dorang sudah buat satu ritual supaya itu rantai dikena kasih masuk satu kuasa yang ya boleh katakan boleh tahan lah, boleh lah. Kalau contohnya lah, ini pensil, kita kasih masuk, kita buat satu ritual, lepas itu ada itu hantu-hantu, dia terus masuk di sini. Lepas itu kalau kita kasih ya contoh lah, kalau untuk ini untuk kasih buat sama orang, sakit-sakit orang, kita kasih begini sama tuh orang, terus dia kena.
lebih kurang begitulah. Tapi kalau ini ilmu ajimat yang untuk mengobat, contohnya ada itu kain, karena kasih kronyok-kronyok macam ni lah. Ini contoh kalau ini kain, lepas itu karena kasih rendam, dikasih rebus, kasih minum sama orang, itu adalah contoh-contoh ajimat yang untuk obat. Ada juga yang kayu-kayu, tapi kalau ini ajimat ni saya jarang juga, bukan jarang lah, memang saya tidak tahu juga apa-apa nama. Tapi selalunya yang saya nampak adalah rantai, sama ada kuku beruang ataupun gigi babi. Itu adalah yang terkenal. Ya. Untuk tambahan kepada ini malam, saya mau cerita juga sedikit apa yang telah Datuk saya kasih cerita. Begini, dulu kan ini Tombonwo, ini orang sungai dengan orang rungus. Kamu tahu rungus ini? Kamu tahu lah rungus kan? Oke, jadi asal ini orang-orang rungus dari Kudat, dari Pitas pergi di Paitan. Sebab dulu ini masa ini zaman-zaman yang masih lagi guna kapal. Jadi dorang pergi di Paitan, mesti dorang bawa adalah orang-orang yang ada isi gitu. Kamu tahu lah, ada isi ini yang ada ilmu. Dorang mesti ada sikit-sikit supaya kalau dorang kena tes oleh orang-orang Paitan, dorang ada pembenteng lah, macam dorang punya perisai supaya itu ilmu tidak tembus sama dorang. Tapi kebanyakan dorang bilang ada yang kena, ada yang tidak kena. So siapa yang kena itu dorang berguru lah kunun sama itu orang. Lepas itu begitu juga ini rungus sama ini orang sungai dahulu, dorang ini pantang tau. Pantang berjumpa mesti bertes ilmu. Oke, jadi ke siapa yang kuat, siapa yang lemah itu. Kalau lemah dia belajar sama orang yang kuat. Tapi kadang-kadang itu orang tidak ajar sebab dia takut nanti ilmunya itu terbongkar rahasia. Kalau macam kebal dia ada rahasia. Selain daripada bambu, ini bambu. Oke, saya mau share juga. Di kebal-kebal ini ada juga jenis ajimat, ada juga jenis yang dari mulut. So dari mulut ini yang tiada, susah kau cari dia punya kelemahan. Kalau yang ajimat mungkin kau boleh guna yang bambu. Tapi kalau yang ini dari mulut, ya tahu itu tahu. Tapi saya tidak mau bagi tahu di sini sebab ini adalah rahasia orang-orang Paitan. So kalau kamu tahu, kau pergilah di Paitan, kau minta ajarlah sama orang-orang yang pandai. Tapi bukanlah saya mengajak sama kamu untuk kamu belajar ini ilmu-ilmu. So kita semua sekarang kita sudah masing-masing ada pegangan agama dan kepercayaan kita kepada kita punya agama masing-masing. So ya, oke. Jadi kepada kamu yang masih lagi kurang percaya, sebab saya tidak juga paksa kamu untuk percaya. Kalau kamu mau tes sangat, kamu mau kepastian sangat, kamu cobalah pergi di pedalaman Paitan dan kamu coba di sana. Mana tahu lah kamu ada dapat 1, 2, 3 orang yang pandai. Lepas itu kamu bawalah pembenteng kamu bawalah apa yang perlu kamu bawa. Sebab kalau di dalam Paitan ini, kalau 2, 3 orang tuh masih ada yang pandai, bukan juga semua. Ya. Sebab baru-baru ini satu video saya telah mendapat banyak kecaman di mana penipu kau nih, mana sudah dulu begini di Paitan. Tapi kalau kamu masih kurang percaya, ya kamu boleh pergi ke sini sendiri. Sebab untuk kita bercerita di media sosial ataupun macam beginilah di internet nih, susah juga untuk kasih percaya kamu sebab bukan pengalaman kamu sendiri. Ya. Guys, jadi ini saja video saya pada malam ini dan semoga ini video boleh memberi kepada kamu manfaat ataupun pengetahuan atau perkongsian. Ya, jadi ini sajalah saya punya video ini malam. Saya coba untuk konsisten lagi untuk buat hari-hari kah, minggu-minggu kah, tapi saya coba elakkan untuk buat setiap bulan. Oke, jadi sekian, terima kasih. See ya.